kawan. Saya sebetulnya ingin beri kesempatan Rieke Diah Pitaloka untuk menyampaikan yang terakhir, tapi dengan sangat menyesal. Saya minta Anda harus menunda ini, maaf. Karena yang berikut ini menurut saya sangat penting. Ini permintaan. Masing-masing menjawab. Apa yang Anda lakukan kalau Anda terpilih menjadi Ketua KPK? Kita mulai dari Gusti Randa. Kalau saya Ketua KPK, saya tidak pandang bulu, Mas. Mau korupsinya 1 juta, mau korupsinya 1 miliar, mau korupsi 1 triliun, kalau ancaman hukumannya adalah maksimal, harus maksimal. Saya tahu hukum itu ada di posisi keadilan dan kepastian hukum. Tetapi karena korupsi sudah menjadi penyakit yang laten, nggak bisa lagi kita memandang seperti itu. Korupsi ini harus diberantas, Mas. Oke. KPK, Mas, punya 5 tugas sebetulnya. Bukan saja penyidikan yang kita lihat di televisi, Mas, tapi dia ada pencegahan. Kalau saya jadi KPK, yang pertama kali adalah bagaimana mencegah supaya orang tidak korupsi. Oke. Kalau dia korupsi, babat. Baik. Bu Heri, jangan lupa Anda mencatat semua pernyataan ini dan Anda bisa koreksi nanti. Ya. Silakan, Bung Teguh. Saya melihat persoalan bangsa ini hari ini adalah lemahnya penegakan hukum. Kita tahu bagaimana hukum kita berpihak kepada yang kaya dan yang berpunya, tetapi begitu kejam kepada yang kecil dan miskin. Nah, untuk itu apa yang dilakukan oleh Ketua KPK? Dia harus memperkuat institusi hukum, yaitu kepolisian, kejaksaan, agar mereka menjadi lembaga yang kredibel. Jadi selain melakukan upaya penindakan, nangkepin mereka-mereka yang korupsi yang gede-gede, persoalan BLBI lah, persoalan Bank Senturi lah ya, tapi KPK juga harus mulai berfokus untuk membangun kapasitas kelembagaan agar bagaimana polisi menjadi berwibawa, polisi menjadi betul-betul menegakkan hukum secara adil, jaksa, hakim juga demikian. Kalau ini bisa diselesaikan, saya yakin kita sudah menyelesaikan satu PR terbesar dari bangsa ini. Oke, terima kasih. Ya, jangan tebang pilih. Siapapun pelakunya harus mendapatkan sanksi yang setimpal. Ya. Yang kedua adalah saya setuju dengan Mas Gusti tadi, masuk pada ranah pencegahan. Dan kalau kita lihat pelaku korupsi itu adalah pejabat negara, pejabat tinggi negara dengan merampok uang rakyat misalnya. Tetapi kemudian yang harus dilakukan pencegahan itu artinya mulai saat sekarang. Pada saat kampanye ini KPK juga harus menyelidiki pihak mana saja yang melakukan politik uang. Ya. Kampanye dengan kampanye dengan menggunakan politik uang, lalu kemudian pada saat pemilihan rakyat harus dibayar, terjadi juga transaksional, hanya akan melahirkan politisi-politisi yang transaksional. Terima kasih. Terima kasih. Tanto ya. Kalau saya Ketua KPK, pertama yang akan saya lakukan adalah saya akan membuat cabang-cabang KPK di tingkat provinsi bahkan kabupaten. Dengan demikian akan lebih banyak lagi koruptor-koruptor yang tersaring dan tertangkap. Kedua, saya akan pastikan lembaga saya tidak menjadi alat kekuasaan. Saya akan tangkap ya kader partai manapun. Apabila dia korupsi harus saya tangkap dan saya usut. Ketiga, saya mengamini apa yang disampaikan oleh Saudara Gusti Randa dan Rieke Diah Pitaloka. Yang kita tegakkan sekarang adalah pencegahan bukan penindakan. Ya, jadi orang itu harus kasih tahu, ini loh, kalau begini korupsi, itu yang harus kita tegakkan. Terima kasih. Dari Yusuf. Terima kasih. Saya pikir ini jawaban hampir semuanya sudah terambil ya. Jadi saya mau mengajukan 3 hal. Yang pertama adalah masalah pencegahan. Karena kalau kita lihat sekarang banyak bansos-bansos atau mungkin bos juga kepala sekolah jadi tersangka ketika dia mendapatkan permasalahan-permasalahan. Padahal ini masalah administrasi saja. Jadi memang pencegahan ini harus dilaksanakan. Yang kedua, bahwa saya setuju bahwa di daerah itu yang namanya provinsi dan kabupaten kota itu ada yang namanya KPKDA atau KPK daerah. Dan yang ketiga saya tambahkan lagi bahwa KPK ini bukan hanya undang-undang tapi masuk di dalam undang-undang dasar kita. Sehingga dia menjadi kuat. Oke. Bung Heri. Ya. Saya mendengar dari kelima ada beberapa hal yang penting yang menurut saya harus dikritisi adalah yang pertama adalah bagaimana nanti seandainya ya, karena kan KPK ini kan dipilih oleh anggota DPR. Tadi saya mendengar ada 3 panelis di sini mengatakan bahwa tidak akan pandang bulu, siapapun harus
ditangkap. Itu yang pertama. Menurut saya itu harus clear. Karena kan KPK itu dipilih oleh Komisi 3. Bagaimana resistensi politik? Apalagi nanti terkait dengan kekuasaan. Itu yang pertama. Lalu kemudian yang kedua, menurut saya, spirit untuk membangun KPK di daerah itu bukan persoalan mudah. Undang-undangnya tidak memungkinkan. Itu yang pertama. Jadi kalau itu nanti menjadi itu digaungkan, menurut saya justru akan melemahkan KPK itu sendiri. Nah, hati-hati dengan itu. Kemudian yang terakhir menurut saya yang menarik juga ada yang menyampaikan tadi bahwa satu hal ya, untuk memperkuat institusi hukum yang lain, apakah tidak takut nanti justru kuatnya institusi yang lain, misalnya kejaksaan dan kepolisian, justru akan melemahkan KPK yang terus terang menjadi harapan publik untuk pemberantasan persoalan korupsi. Saya ingin menanggapi yang terakhir. Begini, Mas, kalau kita lihat undang-undang KPK, salah satu tugasnya adalah supervisi juga. Jadi jangan khawatir, kuatnya KPK akan melemahkan institusi kepolisian dan kejaksaan. Karena ada supervisi di sini. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, saya setuju dengan Anda tadi, bahwa yang Anda katakan, bagaimana dengan Komisi 3? Gak ada masalah, Mas. Walaupun KPK itu nanti fit and proper Tapi Komisi 3. persoalannya, Mas Bila mana Gusti, anggota Komisi 3 korupsi, tangkap. Persoalannya adalah, Persoalannya apa? Persoalannya hari ini adalah resistensi politik itu terjadi. Contoh, saya katakan mantan Itulah ketua umum kenapa. partai Ini besar kan kita lagi bicara ke sekarang depannya. tidak puas ketika KPK menahan dan dia mengatakan bahwa termasuk juga para loyalisnya mengatakan itu ada intervensi politik. Artinya apa? Tidak akan pernah lepas persoalan itu ketika kita bicara tentang aspek penegakan hukum. Begini, kita sudah menemukan bagaimana tokoh seperti Abraham Samad, Bambang Wijoyanto. Kemarin sebelumnya di MK ada Mahfud MD, ada kemudian pendahulunya Bang Jimli. Mereka semua adalah orang-orang yang dipilih dengan proses politik, tapi ternyata mereka mampu menjalankan integritas. Jadi tergantung siapa orang-orang yang kita Mas pilih. Teguh, begitu. itu mereka. Kan pertanyaannya adalah seandainya Mas Teguh menjadi ketua KPK, apa yang harus dilakukan? Ya tentu saja membebaskan diri dari beban-beban titipan tadi. Tidak ada. Proses politik itu dijalani manakala dia sudah duduk di situ, dia harus menjalankan fungsi itu. Tadi sebagai yang seorang menarik, negarawan gitu. yang menarik disampaikan oleh panelis adalah bagaimana persoalan dipilihnya itu adalah di DPR. Saya sebagai calon legislatif ya di sini, bukan sebagai calon ketua KPK. Oleh karena itu menurut saya yang penting adalah bisa jadi. Sebentar, Mas kan tadi udah. Ya, inilah saat yang penting. Rakyat menentukan pilihan. Sekali lagi orang-orang yang duduk di Komisi 3 itu juga melewati proses kampanye, melewati proses pemilihan di TPS-TPS, maka ketika kampanye dan pemilihannya itu transaksional, hanya akan melahirkan keputusan-keputusan yang transaksional. Jadi menurut saya ini penting, agar rakyat juga mengerti bahwa korupsi itu tidak datang tiba-tiba. Oke. Korupsi Saya itu ingin dengar yang dimulai lain. pada saat Dan kampanye. juga ada satu orang yang akan bicara hal ini, mengkritisi Anda dan jawaban Anda dan juga Mas Heri sesaat lagi. Panelis yang berikut ini masih tersembunyi. Kami akan kembali dalam 2 menit.